Ibu, mau saya pesan sekarang? Nanti saya Bu, biar saya pesan sendiri aja. Baik. Bu, gimana Bu? Apakah mau pesan sekarang juga? Saya nanti aja Bu. Ya, Bu. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu sekalian. Pagi. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Desember tahun 2022, kita akan melakukan pertemuan pertama yang berkaitan dengan pembuatan jadwal dan juga tata tertib dalam sidang mediasi. Sebelum kita mulai mediasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Windy Astri, SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh ibu-ibu sekalian dalam sidang mediasi kali ini. Selanjutnya, perkenalan dari sekretaris saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Salsabila Mahanani SH, beralamat Jalan Pahlawan Selatan nomor 3, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, dengan NIK 32340112679863323. Dalam hal ini, saya sebagai sekretaris. Selanjutnya saya akan memberikan kepada dua belah pihak untuk memperkenalkan diri. Bisa dimulai dari pihak pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sainingrum, beralamat di Jalan Abiyasa nomor 50, Kutawinangun, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIK 347 108 261 061 0002. Saya di sini sebagai ahli waris dari almarhum Dr. Andes Edi Gunawan dan almarhumah Siti Komaria. Terima kasih. Bisa dilanjut kepada pihak kedua. Baik, perkenalkan nama saya Fatmawati, beralamat di Pandean nomor 34, Condong Catur, Depok, dengan NIK 248010198600002. Saya di sini sebagai ahli waris dari Datuk Bedande. Terima kasih untuk perkenalannya dari pihak satu maupun dari pihak dua. Dikarenakan ibu-ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti mediasi pada pertemuan kali ini, maka dari itu kita akan memulai mediasinya. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai mediasi, marilah kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai mediasi, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan mediasi itu sendiri. Mediasi sendiri adalah cara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara non-litigasi atau tidak berhubungan dengan pengadilan. Manfaat dari mediasi sendiri adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan wajib ibu-ibu ketahui bahwa mediasi bersifat tertutup. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan terlebih dahulu urutan mediasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa pertemuan mediasi hari ini sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak, serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi berlangsung. Yang kedua, bahwa pertemuan penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 7 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan urutan mediasi terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan dari mediator dan juga para pihak, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses bermediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan mediasi yaitu penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 7 hari setelah penetapan pertemuan dari mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya.
Yang keempat, bahwa saya sebagai mediator akan memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan dari kedua belah pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian dan yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama untuk mencari kesepakatan. Yang terakhir atau yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih. Kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Baik, apakah ibu-ibu sekalian mengerti terkait dengan pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi lagi? Sudah mengerti, Bu. Baik, karena ibu-ibu sekalian sudah mengerti, maka sebelum mediasi dimulai, prosedur mediasi saja adalah pembuatan jadwal dan juga tata tertib yang akan dibantu oleh sekretaris saya. Baik, mari ibu-ibu sekalian, saya akan bantu proses pembuatan jadwal dan proses pembuatan tata tertib. Bagaimana Bu kalau boleh saya usul di Hotel Gembira? Apakah Ibu bisa di sini? Saya nggak bisa di situ, Bu. Bagaimana kalau di Hotel Ambarukmo? Apakah Ibu bisa? Oh, ya udah deh, itu saya ikut Ibu aja. Kalau untuk harinya, kalau hari Senin gimana? Bisa, hari Senin bisa jam 10.30 ya, Bu? Berarti tanggal 19 ya Bu itu ya? Iya. Baik, Bu Sekretaris, kita sudah sepakat untuk menentukan hari sama tempatnya. Untuk hari kita sepakat dengan hari Senin tanggal 19 Desember dan tempatnya di Hotel Ambarukmo Yogyakarta pukul 10.30 sampai 15.00. Baik, tapi sebelumnya karena pertemuan pertama sudah berlangsung, maka akan saya tuliskan terlebih dahulu. Baik. Tunggu sebentar ya ibu-ibu. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya, ibu-ibu silahkan. Bagaimana kalau saya usul di Hotel Sister Bu? Saya nggak bisa, Bu. Bagaimana kalau di rumah makan Pondoroso? Apakah Ibu bisa? Ibu kejauhan ya kalau di Iya. Hotel Sister ya? Ya udahlah, kita ambil tengah-tengahnya aja di rumah makan Mendoza ya Bu? Iya, Bu. Baik. Untuk harinya kita Hari Senin gimana, Bu? Senin tanggal 26 ya Bu? Iya, Bu. Baik, untuk waktunya 10.30 ya Bu? Iya, Bu. Sampai 12.10. Iya. Baik Bu, kita sudah sepakat untuk hari sama tempatnya. Kita sepakat untuk hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 10.30 sampai 12.10 bertempat di rumah makan Pondok Rosa. Baik, saya akan ketikkan terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan ibu-ibu berdiskusi. Emangnya di mana ya Bu? Bagaimana kalau di Hotel Yellow Star? Apakah Ibu bisa? Baik Bu, di situ saja. Untuk waktunya kita ambil hari Senin tanggal 2 Jam? Januari, bisa. Bisa, Bu. Jam berapa? Untuk jamnya enaknya jam 10.30. Bisa, Bu. Baik Bu, kita sudah sepakat mengenai hari sama tempatnya. Untuk hari kita sepakat hari Senin tanggal 2 Januari 2023 pukul 10.30 sampai 12.10 bertempat di Hotel Yellow Star Yogyakarta. Baik, akan saya ketikkan terlebih dahulu ya. Untuk pasal 1, silakan ibu-ibu berdiskusi. Kalau boleh saya usul untuk pasal 1, kita wajib melengkapi administrasi yang sudah ditentukan sebelum mediasi dilakukan. Wajib melengkapi yang itu Bu. Selanjutnya untuk pasal 2, silakan ibu-ibu berdiskusi. Apakah Ibu bisa Mengusulkan untuk pasal 2-nya. Dalam mediasi ini tentunya kita selalu mengedepankan etika, terutama dalam hal berpakaian dan wajib menghargai bagi semua para pihak. Boleh, saya setuju. Baik, ditunggu sebentar ya. Iya. Selanjutnya untuk pasal 3, silahkan berdiskusi. Untuk pasal 3, saya boleh usul kita berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Bisa diulangi, Bu? Kita bergantian berbicara setelah dipersilakan oleh mediator.
Baik, selanjutnya untuk pasal 4 silahkan berdiskusi lagi Bu. Apa aja ya Mbak yang sulit? Iya, boleh. Kalau untuk pasal 4, saya boleh usul kalau kita itu tidak saling menyerang baik secara fisik. Begitu Bu. Oh, iya. Tunggu sebentar ya. Selanjutnya untuk pasal kelima, silahkan atau ada usulan atau Kalau boleh, saya minta usulan dari Ibu untuk pasal 5. Jika boleh saya usulkan, pasal 5 ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun dan tidak boleh merekam baik dalam bentuk video, audio ataupun suara selama proses mediasi berlangsung. Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju ya. Selanjutnya yang terakhir untuk pasal 6, silahkan berdiskusi Ibu. Apakah Ibu bisa mengusulkan lagi? Bisa saya bantu. Para pihak dilarang membawa senjata api, tidak merokok tentunya, dan tidak boleh terpengaruh dalam minum-minuman alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Baik, Bu. Baik, untuk pembuatan tata tertibnya sudah selesai. Nanti akan saya buatkan file dokumennya. Baik, Bu. Ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan mediasi pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir untuk mengikuti mediasi pertama pada kali ini. Saya harap ibu-ibu sekalian tetap hadir dan akan hadir seterusnya dalam pertemuan mediasi selanjutnya. Mediasi selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022 yang bertepat di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Untuk penyampaian resum, perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak. Dengan demikian, berakhirlah mediasi pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Baik, terima kasih ya. Hati-hati ya Ibu di jalan. Hati-hati di jalan. Mari Bu. Mari. Silakan duduk Bu. Ibu mau saya pesanin sekarang apa nanti? Nanti saja Bu, saya bisa sendiri. Baik. Bu, apakah Ibu mau pesan juga? Nanti aja Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, saya hormati. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai mediasi pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Sudah selesai. Sebelum kita memulai mediasi, tentu saja kita sudah menyepakati bahwa kita akan membuat tata tertib dan kemarin kita sudah melaksanakannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan tata tertib yang akan disampaikan langsung oleh sekretaris saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pada mediasi kali ini. Untuk pasal 1, para pihak wajib melengkapi semua berkas administrasi yang ditentukan sebelum mediasi. Untuk pasal kedua, para pihak melakukan mediasi harus mengedepankan etika, terutama dalam hal berpakaian dan wajib menghargai sesama pihak. Untuk pasal 3,
Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Untuk pasal 4, para pihak tidak saling menyerang baik secara fisik. Untuk pasal 5, tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi dan tidak merekam baik dalam bentuk video maupun audio selama proses mediasi berlangsung. Untuk yang terakhir, untuk pasal 6, para pihak dilarang membawa senjata api, tidak berokok selama mediasi berlangsung, dan tidak boleh dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Begitu dulu. Paham? Terima kasih. Untuk selanjutnya kita memasuki mediasi. Namun untuk pertama-tama marilah kita mendengarkan keterangan terlebih dahulu dari pihak pertama. Untuk tempat saya persilakan. Jadi begini Bu Fatma, terkait dengan jual beli tanah yang sudah saya buat dengan Fatma, dengan dibuktikan dengan surat perjanjian jual beli tanah yang dibuat di hadapan notaris pada tanggal 9 Juli 2020. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa almarhum suami dari Ibu Fatma akan memberi tanah saya senilai Rp2.810.000 dengan diangsur 4 kali pembayaran, dan yang untuk pembayaran yang pertama sebagai tanda sebesar Rp30 juta yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan memakai tanda kwitansi untuk pembayaran kedua sebagai uang muka sebesar Rp300.000 dan telah dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan memakai kwitansi untuk pembayaran ketiga Rp500.000 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan menggunakan kwitansi untuk pembayaran keempat terakhir sebesar Rp1.900.000 dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2020. Namun semua itu belum terbayar karena suami dari Ibu Fatma meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2020 dikarenakan COVID. Dan selama saya buatkan surat perjanjian di notaris belum dibayar atau diteruskan oleh istrinya, sedangkan dalam pasal 3 huruf D, Ibu Fatma harus memberi tanah senilai pembayaran terakhir yaitu Rp1.980.000 dan membayar denda 1 juta per harinya. Namun itu juga belum dibayar juga Bu. Sedangkan saya sudah beberapa kali mengingatkan kepada Ibu Fatma dan tanggapan Ibu Fatma jika tanah itu tidak jadi dibeli oleh Ibu Fatma Bu, gitu. Berarti bisa saya simpulkan jika Ibu Fatma ini tidak melakukan pembayaran tanah dan denda ya Bu? Iya betul Bu. Dan tanggapan Ibu Fatma adalah Ibu Fatma tidak jadi membeli tanah itu ya Bu? Iya. Lalu solusi seperti apa yang Ibu Putri inginkan? Dalam situasi seperti ini saya sangat dirugikan sekali Bu, karena tanah saya tidak jadi dibeli. Solusi saya Bu, jika memang Bu Fatma tidak jadi membeli tanah saya, Bu Fatma harus mencari pengganti dan harus membayar denda Bu. Baik, bisa saya terima usulan dari Ibu Putri. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ibu Fatma untuk menyampaikan duduk permasalahannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Ibu Putri jika saya tidak jadi membeli tanahnya dikarenakan suami saya meninggal dunia. Tapi saya juga keberatan Bu dengan denda tersebut. Baik Bu, berarti saya simpulkan kalau Ibu Fatma itu tidak jadi membeli tanah dikarenakan keberatan atas dendanya. Benar Bu. Lalu bagaimana Ibu Putri menanggapinya dan juga bagaimana agar permasalahan ini cepat selesai menurut Ibu Putri? Begini Bu, saya tidak masalah jika Bu Fatma tidak jadi membeli tanah saya. Tapi saya meminta kepada Bu Fatma agar mencari pengganti untuk membeli tanah saya dan membayar denda yang sudah ditentukan. Jika boleh tahu, denda yang harus dibayarkan itu berapa ya Bu totalnya? Rp756 juta dan itu dipotong 50%, jadi Rp378 juta Bu. 378 juta ribu rupiah ya Bu? Iya Bu.
Tapi saya sangat keberatan Bu dengan denda sebesar itu. Baik, berarti dapat saya simpulkan bahwasanya perjanjian jual beli tanah ini bisa selesai jika Ibu Fatma mencari pengganti untuk membeli tanah tersebut, lalu membayarkannya denda serta keuangan yang telah ditentukan oleh Ibu Putri tadi. Betul begitu Ibu? Betul, Bu. Namun Ibu Fatma keberatan dengan nominal denda tersebut. Betul begitu? Iya Bu. Baik, berarti kita mencari satu solusi terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Untuk solusi yang pertama, sebaiknya Ibu Fatma mencari pengganti untuk membeli tanahnya Ibu Putri. Bagaimana Ibu Fatma? Apakah Ibu Fatma sanggup dan bisa mencari penggantinya? Saya usahakan bisa Bu jika mencari penggantinya. Baik. Untuk mediasi kali ini dapat saya simpulkan bahwa Ibu Fatma mencari pengganti untuk membeli tanah Ibu Putri. Dan untuk solusi yang kedua bisa kita bahas di pertemuan ketiga. Bagaimana Ibu-Ibu sekalian? Iya Bu. Apakah Ibu-Ibu sekalian setuju? Setuju Bu. Baik, Ibu-Ibu sekalian, kita selesaikan mediasi pada hari ini. Lalu kita akan melanjutkan mediasi pertemuan selanjutnya pada tanggal 26 Desember tahun 2022 di Rumah Makan Pondok Roso. Untuk membahas langsung terkait pembayaran denda dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak. Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan Ibu-Ibu sekalian? Sudah jelas. Demikian mediasi kita pada kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Silakan duduk Bu. Ya, kasih. Action. Mungkin bisa langsung kita mulai mediasi pada kali ini. Bisa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Pagi. Bagaimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan mediasi yang ketiga, yaitu pemecahan masalah. Setelah kedua belah pihak menyampaikan dan membicarakan nama baik, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan usulan negosiasi masing-masing. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai mediasi kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, kira-kira siapa ya yang akan bersedia untuk menyampaikan usulan negosiasi terlebih dahulu? Apakah dari pihak Ibu Putri atau Ibu Fatma? Saya persilahkan. Dari saya, Bu. Baik. Sebetulnya begini Bu, hubungan saya dengan Ibu Fatma ini sebelumnya sudah cukup baik, sehingga saya percaya bahwa dia akan membayar tanahnya tepat waktu dengan jumlah yang sudah ditentukan yang sangat besar. Namun pada kenyataannya sampai sekarang belum ada kepastian kapan Ibu Fatma akan membayarnya, sehingga saya sebagai penjual belum mendapat kepastian dari meninggalnya almarhum suaminya Ibu Fatma. Nah, sehubungan dengan perjanjian mediasi yang kedua, apakah Ibu Fatma sendiri sudah menemukan pengganti untuk kepastian pembayaran kepada Ibu Putri selaku penjual tanah? Gini Bu, dalam hal pelunasan pembayaran tanah tersebut, pasti akan saya carikan pengganti untuk melunaskan dengan mencari pihak ketiga untuk pembayarannya. Namun semenjak adanya COVID-19 ini berdampak sangat besar terhadap saya dan keluarga. Belum lagi adanya pengeluaran yang sangat banyak, dan saya juga ditimpa musibah suami saya meninggal dunia dan berakibat kepada pendapatan saya terus mengalami penurunan. Hal tersebut menjadikan saya tidak dapat melaksanakan kewajiban saya kepada Ibu Putri, tetapi saya sudah menemukan pengganti pihak ketiga. Baiklah, penjelasan dari Ibu Fatma akan saya terima. Berarti pembayaran akan diganti oleh pihak ketiga ya Bu? Iya benar Bu.
Saya harap Ibu Fatma segera bertemu dengan pihak ketiga ya Ibu, agar segera menyelesaikan pembayaran dengan Ibu Putri sehingga mediasi dapat terselesaikan dengan baik. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah Ibu Putri setuju dan mau dilanjutkan? Iya, saya setuju. Mediasinya sampai di sini saja dengan perjanjian pembayaran dibantu oleh pihak ketiga. Baiklah, saya setuju. Pembayaran dilimpahkan dalam artian dibagi dua dan dilimpahkan oleh pihak ketiga. Baiklah, pada pertemuan mediasi ketiga kali ini kita mencapai kesepakatan dengan adanya pengganti pembayaran oleh pihak ketiga. Maka mediator akan menuliskan hasil mediasi pada kali ini, lalu ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan diserahkan kepada ketua majelis. Bagaimana? Apakah Ibu Putri dan Ibu Fatma mengerti? Iya, mengerti Bu. Terima kasih kepada Ibu Putri dan Ibu Fatma yang telah berkenan hadir pada mediasi kali ini. Saya harap tidak ada perselisihan lagi di antara kedua pihak setelah keluar dari ruang mediasi kali ini. Kita cukupkan mediasi ketiga dengan mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku mediator mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Maaf ya Bu. Iya Ibu. Kita langsung pulang, Pak. Mari, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu sekalian yang saya hormati. Pagi, Bu. Bagaimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai mediasi pada kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawali mediasi kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, langsung saja Ibu-Ibu. Setelah pertemuan minggu lalu kita menemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa ban prestasi atas jual beli tanah, maka pada pertemuan kali ini akan ada penyampaian akta perdamaian yang akan dibacakan langsung oleh sekretaris saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Mediator. Setelah adanya kesepakatan, maka saya akan membacakan akta perdamaian. Akta perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 2 Januari 2023 oleh 1. Putri Haskaryandingrum Sarjana Ekonomi yang selanjutnya dianggap telah dibacakan sebagai pihak pertama. Kedua, Ibu Fatmawati Sarjana Sosial yang selanjutnya dianggap telah dibacakan sebagai pihak kedua. Selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menjelaskan 1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua adalah para pihak dalam perkara sengketa jual beli tanah yang menyebabkan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak membayar angsuran jual beli tanah terhitung sejak tanggal 18 Juli 2020. Kedua, bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah menunjuk Nova Windy Astri yang beralamatkan Jalan Pemuda Selatan nomor 25, Kecamatan Klaten Selatan, Jawa Tengah sebagai mediator. 3. Bahwa mediasi dalam perkara tersebut telah diadakan dan akhirnya pihak pertama dan pihak kedua berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara tersebut melalui perdamaian di luar perhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas. Setelah menempuh proses mediasi dibantu oleh Ibu Nova Windy Astri SHMH sebagai mediator, maka pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menandatangani akta perjanjian damai sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal-pasal berikut. Pasal 1, para pihak bersedia tidak akan melakukan pengaduan apapun, lisan maupun tulisan, dan bersedia tidak akan melakukan rencana atau perbuatan tuntutan atau gugatan apapun satu sama lain.
karena tuntut menuntut atau gugat menggugat pada akhirnya hanya akan merugikan para pihak, baik moral maupun material. Pasal 2, bahwa para pihak sepakat dan mufakat untuk dilakukan pelunasan pembayaran hutang dan kompensasi kerugian yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini. Untuk pasal ketiga, mewajibkan pihak kedua untuk membayar angsuran senilai 2.480.000.000 beserta denda yang dipotong sebesar 50% dari denda keseluruhan sebesar Rp756.000. Maka denda pihak kedua sebesar Rp507.600.000 yang akan diangsur sebanyak 2 kali pembayaran dalam jangka waktu 2 bulan dengan rincian 2 kali pembayaran dengan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pertama pada 3 Maret 2023 sebesar Rp1.240.000.000 ditambah Rp180.000.000 dengan total Rp1.618.000.000. Untuk yang kedua, pembayaran kedua pada 3 April 2023 sebesar Rp1.240.000.000 ditambah Rp180.000.000 dengan total Rp1.618.000.000. Untuk total keseluruhan Rp2.480.000.000 ditambah Rp378.000.000 dengan total Rp2.858.000.000. Untuk pasal keempat, menyimpangi ketentuan pasal 1 di atas berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan pasal 36 ayat 1 Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka kesepakatan perdamaian ini paling lambat dalam waktu 30 hari sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo untuk ditingkatkan menjadi akta perdamaian baik oleh para pihak maupun satu pihak. Untuk yang terakhir, pasal 6. Para pihak memilih dalam hal di kemudian hari terjadi sengketa atas pelaksanaan perjanjian, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Negeri Purworejo serta dimulai dari pokok perkara. Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan materai dan ditandatangani oleh para pihak dan praktisi mediasi. Untuk selanjutnya akan ditandatangani oleh pihak pertama terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Ya. Sini ya, Bu. Iya. Sini ya. Untuk selanjutnya pihak kedua silakan tanda tangan. Isi ya, Mbak. Isi ya. Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya oleh mediator, silakan tanda tangan. Demikian pembacaan akta perdamaian yang saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke mediator. Terima kasih, Bu Sekretaris. Setelah penyampaian akta perdamaian tersebut, apakah dapat dipahami oleh kedua belah pihak atau masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau dari saya sendiri sudah cukup. Dari Ibu Fatma? Sudah sangat jelas, Bu. Baik, setelah akta perdamaian sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka mediasi ini juga kita anggap sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri dan juga Ibu Fatma yang sudah mempercayakan saya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dan prestasi atas jual beli tanah.
Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu, sudah dibantu untuk mengambil jalan tengah dengan bermusyawarah atas sengketa ini Bu. Saya juga terima kasih juga Bu atas kerjasamanya. Terima kasih Bu. Makasih ya Bu. Makasih, udah Bu. dibantu. Makasih ya Bu udah dibantu.